tanggal 5 Juli genap 3 tahun berbagai upaya mewujudkan Aceh hebat dilakukan. Bak Kopilot yang mengambil alih kendali, Nova Iriansyah yang saat ini bertindak sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, dibantu seluruh satuan kerja perangkat Aceh, terus bergerak menggaungkan 15 program Aceh hebat yang sebelumnya ia rumuskan bersama Irwandi Yusuf. Upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran diejawatahkan dengan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu di Aceh. Sejak dilantik hingga hari ini, pemerintah Aceh di bawah kendali Nova Iriansyah telah membangun sebanyak 8.233 rumah layak huni di seluruh Aceh, memberikan bantuan modal usaha pemula kepada 2.000 orang. Upaya intervensi ini mampu menekan angka kemiskinan di Aceh sebanyak 62.850 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga intens melakukan pembinaan kepada usaha mikro kecil menengah UMKM di Aceh. Hingga saat ini, sebanyak 102.000 UMKM terus dibina pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. Serapan tenaga kerja industri juga meningkat. Total sebanyak 112.300 tenaga kerja terserap di sektor Selain ini. itu, perlindungan sosial di Aceh telah menyentuh sebanyak 167.400 jiwa dan memberikan jaminan sosial kepada sebanyak 376 kakak. Pemerintah Aceh juga melakukan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial kepada 6.400 lansia. Program sertifikat tanah gratis fakir miskin juga telah dibagikan sebanyak 1.200 sertifikat. Sementara itu, serapan dana desa pun terus dipacu dan hasilnya sebesar 99% dana desa atau dana kampung tersalur tepat waktu. Peningkatan aksesabilitas dan kualitas kesehatan juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Hal ini terlihat dari program jaminan kesehatan nasional yang mencapai 100%, di mana sebanyak 2.153.841 orang ditanggung oleh pemerintah Aceh melalui program andalannya Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Penanganan COVID-19 di Aceh dilakukan lintas sektor. Isu COVID-19 dijadikan sebagai tugas bersama, di mana seluruh SKPA bergerak bersama sesuai tugas pokok dan fungsi. Cara ini berhasil menekan penggunaan anggaran, selain menghemat anggaran yang digunakan, juga lebih fokus dan tepat sasaran. Untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pemerintah Aceh memberikan beasiswa kepada 134 dokter spesialis, di mana jumlah tenaga medis juga terus ditingkatkan. Jika di tahun 2017 tenaga kesehatan Aceh tercatat sebanyak 24.459 orang, di tahun 2019 telah mencapai 26.511 orang. Untuk memberikan pelayanan maksimal, pemerintah Aceh juga telah membangun 4 unit rumah sakit regional, mengakreditasi seluruh rumah sakit di Aceh. Hingga saat ini, sudah 100% atau sebanyak 27 rumah sakit umum daerah di Aceh terakreditasi. Tak hanya RSUD, 93% atau sebanyak 335 puskesmas di seluruh Aceh juga telah terakreditasi. Bahkan, bangunan RSUD Z Alama pun dibenahi dan dijadikan sebagai rumah singgah. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga terus dipacu. Hal ini terlihat dengan status mantap jalan nasional yang telah mencapai 2.032 km dan jalan provinsi sepanjang 1.369 km. Bahkan beberapa waktu ke depan, ruas 4 tol Sigli Banda Aceh sudah bisa dilalui. Selanjutnya, pemerintah Aceh juga membangun 6 unit jembatan gantung, membangun 11 unit bendungan dan jaringan irigasi sepanjang 141 km. Pembangunan tanggul pengendalian banjir sepanjang 58,2 km juga telah dilakukan. Untuk konektivitas laut, pemerintah Aceh juga telah memesan 3 unit kapal Roro yang akan beroperasi di Ulele, Sabang, Labuhan Haji, Simelu, dan Singkil, Pulau Banyak. Selain itu, pemerintah Aceh juga membuka rute penyeberangan baru Ulele, Pulau Aceh, serta pengadaan 12 unit bus sedang untuk mendukung operasional Transkuta Raja. Peningkatan ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus pemerintah Aceh. Di sektor ini, pemerintah Aceh telah melakukan cetak sawah baru seluas 4.013 hektar.
peningkatan industri pengolahan ikan sebesar 507.000 ton, pemasangan distribusi jaringan gas rumah tangga kepada 14.501 rumah tangga, serta replating sawit seluas 17.300 hektar. Pemerintah Aceh juga telah melakukan pemasangan listrik rumah sederhana kepada 8.777 rumah tangga, menyediakan makanan tambahan untuk 12.501 anak sekolah, serta pembentukan kawasan perikanan sebanyak 291 klaster. Selain itu, Aceh masuk ke dalam 10 provinsi penghasil beras tertinggi nasional, yaitu mencapai 983.000 ton per tahunnya. Sementara itu, untuk peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan kualitas pendidikan, pemerintah Aceh telah melakukan pembangunan dan merehabilitasi masjid dan menasah sebanyak 188 unit, pembangunan dan peningkatan prasarana daya sebanyak 2.044 unit, serta memberikan beasiswa kepada santri, duafa yatim, piatu dan yatim piatu kepada 304.000 orang. Selain itu, pemerintah Aceh juga memberikan intensif kepada sebanyak 12.270 tengku dan ulama daya, memberikan tunjangan sertifikasi guru atau pengawas sekolah sebanyak 22.335 orang. Atas segala upaya ini di tahun 2020 ini, Aceh masuk dalam 5 besar nasional untuk kelulusan SMPTN. Pemerintah Aceh juga terus melakukan upaya peningkatan investasi nilai tambah dari sektor real dan ekonomi. Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan industri kecil menengah yang sebelumnya berada di angka 32.000 unit menjadi 39.000 unit. Industri kreatif dari 2.000 unit menjadi 22.000 unit. Selain itu, pemerintah Aceh juga mengembangkan 3 kawasan wisata prioritas di Aceh, di mana upaya ini menambahkan hasil dengan peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara sebanyak 7.499.548 orang. Bentuk komitmen pemerintah Aceh untuk optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan dan penurunan resiko bencana diejawantahkan dengan melanjutkan moratorium izin tambang. Hal ini berimbas positif pada indeks kualitas lingkungan hidup di Aceh. Jika pada tahun 2017, IKLH Aceh sebesar 73,8%, di tahun 2019 meningkat menjadi 77,72%. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui kegiatan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pemerintah Aceh telah menerbitkan 53 izin untuk total lahan seluas 113.000 hektar yang dikelola oleh 14.600 kakak petani hutan. Pemerintah Aceh juga melakukan upaya pemulihan dan pemeliharaan sumber daya air dan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan seluas 10.756 hektar, serta pengembangan kampung siaga bencana di 26 kampung. Upaya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi juga terus dilakukan oleh pemerintah Aceh, dan hasilnya PPID Aceh menerima penghargaan nasional 7 kali berturut-turut. Pemerintah Aceh juga meluncurkan 7 aplikasi layanan e-government, mendorong inovasi dan etos kerja aparatur sipil negara dengan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau, kalender donor darah ASN, serta buku kerja. Selain itu, SK kenaikan pangkat dan SK pensiun diserahkan tepat waktu. Pemerintah Aceh juga membantu biaya operasional di 817 kemukiman. Dengan berbagai program yang dijalankan, pemerintah Aceh juga telah membebaskan 1.001 kampung dari status tertinggal dan sangat tertinggal, serta menyelesaikan sengketa kepemilikan asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Sementara itu, untuk upaya penguatan perdamaian, PLT Gubernur Aceh telah menerbitkan instruksi gubernur terkait pemberian lahan kepada masyarakat korban konflik, menjalankan program penguatan kapasitas kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, menerbitkan keputusan gubernur terkait reparasi korban pelanggaran HAM masa konflik, dan memberikan hibah tanah kepada Badan Reintegrasi Aceh seluas 14.625 meter persegi untuk pembangunan Museum Perdamaian Aceh.